Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayat ikhwah, kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin, masih pembahasan hadis yang pertama. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya niatnya, dia dapat pahala. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan kemarin kita sudah jelaskan tentang hakikat niat. Wa niat adalah inbi'atul qalbi nahwa ma yarahu hasanan. Ma yarahu muwafiqan li gharadin min jalbi naf'in au daf'i dhurrin. Niat adalah keinginan yang muncul di hati, sesuatu yang sesuai dengan tujuan, berupa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Itu niat. Ya. Dan tentunya saudaraku sekalian, perbuatan manusia tidak lepas dari niat. Makanya Al-Imam Ibnu Jauzi berkata, kalaulah kita diberikan beban untuk melakukan perbuatan tanpa niat, niscaya itu menjadi beban yang sangat berat, bahkan mustahil. Kenapa demikian? Karena sulit sekali kita terlepas dari niat. Antum mau minum, sebelumnya ada niat nggak? Mau makan, mau mandi, mau pergi, dan yang lainnya. Coba kalau misalnya ada orang berkata sama antum, silahkan makan tapi jangan pakai niat. Bisa? Sulit. Sebab kalau makan tanpa niat artinya gimana? Saya tadi makan nggak pakai niat, gimana? Tangannya gerak sendiri, Pak. Iya, mulutnya calangap sendiri. Kira-kira mungkin nggak, Pak? Mungkin kalau ngelindur. Kalau ngelindur iya. Iya. Makanya tidak mungkin perbuatan manusia itu lepas dari apa? Niat. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, sebetulnya niat itu sudah otomatis ada di hati kita. Niat itu tidak perlu dilafadzkan pun sudah otomatis ada. Cuma masalahnya kalau untuk niat ibadah yang memang harus ditentukan, memang harus ditayin dengan hati kita, ditentukan. Contoh misalnya untuk mau salat zuhur atau mau salat asar atau mau salat maghrib, itu harus ditentukan dengan hati kita.
Oleh karena itu kita sebutkan kemarin ya, bahwa niat ada dua fungsi. Fungsi niat ada dua. Yang pertama yaitu membedakan ibadah dengan kebiasaan. Fungsi yang pertama apa? Membedakan ibadah dengan apa? Kebiasaan. Contohnya gimana? Contohnya kalau untuk membedakan antara mandi ibadah dengan mandi kebiasaan. Mandi ibadah apa itu? Mandi junub. Bagaimana cara membedakannya? Tentu dengan apa? Niat. Kalau antum misalnya malam junub, karena antum biasa mandinya sebelum subuh, kemudian antum mandi tanpa ada niat mandi junub. Mandi kebiasaan aja. Kira-kira sholatnya sah gak Pak? Tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak ada niat untuk mandi junub. Ya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contohnya tadi, terutama ya untuk ibadah-ibadah yang mempunyai beberapa macam dalam satu jenis. Seperti sholat. Sholat ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Untuk membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah dengan apa? Pasti dengan niat. Sholat sunnah juga mempunyai banyak macamnya. Untuk membedakannya tentu dengan apa? Dengan niat. Nah ini fungsi niat ada dua. Dan sudah pernah kita sebutkan niat ada dua macam. Niat ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan niatul amal atau niat ta'yin. Niat amal. Apa itu? Yaitu berniat untuk melakukan suatu amal perbuatan. Ya. Yang kedua yaitu niatul idhofah. Niat yang disandarkan kepada Allah. Artinya kita mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah. Yang pertama, niat apa tadi? Niat amal. Siapa yang kehilangan niat amal, akibatnya amalnya tidak sah. Siapa yang kehilangan niat amal, akibatnya amalnya tidak apa? Tidak sah. Antum sholat, setelah selesai sholat, kemudian antum ditanya, tadi antum sholat apa? Gak tahu. Ya. Gak ada niat sama sekali. Ya. Apakah sholat apa dan yang lainnya? Berarti dia kehilangan niat amal. Apalagi kalau ternyata sholat itu sholat yang sudah tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang kehilangan niat idhofah kepada Allah, maka ia kehilangan pahala. Bahkan berubah menjadi dosa. Seperti misalnya orang yang berniat karena ingin dipuji manusia. Atau karena ingin mendapatkan kehidupan dunia. Maka yang seperti ini apa? Sah amalnya, sah. Tapi dia tidak dapat apa? Pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, justru ia berdosa di sisi Allah. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Makanya niat yang kedua ini, niat idhofah, berhubungan dengan keikhlasan. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian saudaraku sekalian, di mana tempatnya niat? Niat tempatnya dengan kesepakatan seluruh ulama di hati. Niat dengan kesepakatan seluruh ulama tempatnya di mana? Di hati, Pak. Adapun melafazkan niat,
Apakah disyariatkan melafadzkan niat? Pada asalnya tidak disyariatkan melafadzkan niat. Kecuali dalam perkara-perkara yang ditujukan oleh dalil. Seperti misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di mikot, beliau mengucapkan apa? Talbiyah, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Ya. Demikian pula Nabi SAW ketika menyembelih hewan kurban. Nabi SAW mengatakan, ya Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Bismillahi Allahu Akbar. Baru kemudian apa? Disembelih. Karena ada dalilnya maka kita ikuti Rasulullah SAW. Sekarang dalam sholat. Apakah ada dalilnya dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW melafadzkan niat? Jawab tidak ada. Ya. Walaupun memang menjadi perselisihan para ulama. Apakah melafadzkan niat sholat itu disyariatkan atau tidak? Madzhab Syafi'iyah mengatakan disyariatkan. Demikian pula dari beberapa madhab yang lain. Dan bahkan ini disebutkan kepada jumhur. Akan tetapi kita tidak melihat siapa yang berpendapat dari ulama. Yang menjadi permasalahan adalah Rasulullah melakukan tidak. Para sahabat melakukan tidak. Para tabi'in melakukan tidak. Kalau itu baik tentu mereka yang pertama kali apa? Melakukannya. Iya. Ini dia Rasulullah SAW pernah ketika sedang duduk di masjid datanglah seorang laki-laki. Lalu ia sholat dengan cepatnya. Setelah selesai sholat, datang ke Rasulullah dan berkata, Assalamualaikum. Kata Rasulullah, waalaikumsalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Balik lagi Pak, sholat dia dengan cepatnya. Sampai 3 kali Rasulullah menyuruh dia untuk mengulangi apa? Sholatnya. Akhirnya orang ini berkata, ya Rasulullah la uhsin illa hadha fa'allimni. Aku tidak bisa melakukan kecuali ini. Tolong dong ajarkan aku bagaimana tata sholat yang benar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idza qumta ila sholah fakabbir fatawaddo. Thumma istaqbilal qiblah fakabbir. Kalau kamu mau sholat maka berwudu'lah. Kemudian menghadaplah ke kiblat lalu takbirlah. Nabi tidak mengajarkan lafadzkan niat. Ya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, melafadzkan niat tidak disyariatkan. Apalagi mengeraskannya. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan itu termasuk bid'ah dalam agama. Iya. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula meniatkan mau puasa. Terkadang kan di bulan Ramadan itu Pak, ya, para imam taraweh suka terkadang ngajain, ayo kita niat nawaitu sauma godin misalnya. Pertanyaannya, ada nggak Rasulullah melakukannya? Ada nggak para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in? Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu, saudaraku sekalian. Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk melafadzkan niat puasa, saum. Oleh karena itulah, ya, karena Rasulullah tidak melakukannya, kita pun tidak melakukannya. Nah ini saudaraku sekalian. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu syarat sah niat. Syarat sah niat. Ada 4 syarat yang disepakati oleh para ulama. Ada 4 syarat yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, an yakunan nawi musliman. Yaitu syarat pertama, orang yang berniat untuk ibadah ini seorang muslim, Islam.
Karena niat orang kafir untuk ibadah tidak akan diterima. Syarat yang kedua, apa itu? Yaitu tamyiz. Usia mumayyiz. Usia mumayyiz artinya usia dia dapat membedakan. Kapan itu umur 7 tahun. Dalilnya hadis Nabi SAW bersabda, Muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat umurnya berapa? 7 tahun. Berarti 7 tahun menunjukkan niatnya sudah sah. Ya. Adapun di bawah 7 tahun berarti niatnya belum sah. Kalau belum mumayyiz niatnya tidak sah. Makanya anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sholatnya sah tidak Pak? Tidak sah. Kapan mulai anak sah sholatnya, niatnya? Ketika umur 7 tahun, ketika sudah mumayyiz. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna aliman bil manwi. Berilmu tentang hukum amal yang sedang diniatkan. Apakah hukumnya wajib, hukumnya sunnah, harus berilmu saudaraku. Supaya jangan sampai ya, meniat ibadah yang wajib diniatkan yang sunnah. Atau yang ibadah yang sunnah diniatkan yang wajib, jadi salah. Berarti kalau kita mau mengamalkan suatu amal, kita harus tahu dulu ini ibadahnya hukumnya apa? Wajib atau apa? Sunnah. Iya. Syarat yang keempat, adamul munafah bainan niyah wal manwi. Itu tidak antara niat dan yang diniatkan itu tidak ada sesuatu yang saling meniadakan, Pak. Para ulama memberikan contoh yaitu tentang orang yang mau sholat kemudian murtad. Sedangkan syarat sah niat itu tadi apa? Islam. Ketika ia murtad maka pada waktu itu tidak sah. Berarti itu sudah niatnya sudah ditiadakan. Iya. Ini 4 syarat yang disepakati, Pak. Kemudian ada lagi syarat yang kelima. Yaitu antakunan niyah fi bidayatil amal. Niat itu harus berada di awal amal. Niat itu harus berada di awal apa? Amal, bukan di tengah, apalagi di akhir. Maka kalau misalnya ada orang yang baru niatnya di tengah-tengah, boleh atau tidak? Iya. Atas pendapat yang mengatakan itu, bahwa itu syarat, maka tidak boleh dan tidak sah. Yang keenam, alla tuqta'an niyah. Niat tidak boleh diputuskan, harus ada niat tersebut dari awal sampai apa? Akhir ibadah. Dari awal ibadah sampai akhir ibadah, niat harus selalu ada. Nah, sekarang kalau misalnya ada antum misalnya tidur jam 11 siang. Kemudian baru bangun jam 4 sore. Lalu kemudian bangun wudu, niatnya sholat asar. Sementara sholat zuhur tadi ketinggalan enggak Pak? Setelah 2 rakaat baru ingat, oh saya kan belum sholat zuhur. Akhirnya di tengah-tengah langsung diubah niatnya jadi sholat zuhur. Kira-kira sah enggak? Yang mana yang tidak sah? Zuhur atau asar? Asarnya sah enggak? Hah? Dua-duanya enggak sah. Kenapa dua-duanya enggak sah? Adapun zuhur, dia meniatkannya dari tengah, enggak sah.
Adapun asar terputus niatnya di tengah, tidak sah. Iya. Nah, akhwal Islam. Dan dari itu saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Ini apa namanya? Yang kelima dan yang keenam ini memang diperselisihkan. Namun yang rajih wallahu alam itu termasuk syarat. Dikecualikan daripadanya yaitu puasa mutlak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari bertanya kepada istri-istrinya, apakah ada makanan? Ketika dijawab oleh istri-istrinya tidak ada makanan, kata Rasulullah, kalau begitu hari ini aku berpuasa. Ternyata Nabi SAW memulai puasa mutlak ini ya dari semenjak pagi, Pak. Yang seharusnya kan sebelum apa? Sebelum masuk waktu fajar. Ya. Kemudian ada yang berhubungan yang disebut oleh para ulama dengan istilah tasyrikun niyah, persekutuan niat. Persekutuan niat itu sesuai dengan pembagian niat tadi. Niat ada dua macam tadi, yaitu yang pertama niat amal. Yang kedua niat idhofah. Nah sekarang kalau niat amal dalam persekutuan niat boleh enggak? Maksudnya begini. Kalau ada 3 niat dalam satu perbuatan, boleh enggak? Misalnya 3 in 1 ya. Antum sholat 2 rakaat. Niatnya 3. Yang pertama niat sholat wudhu. Yang kedua niat tahiyat masjid. Yang ketiga niat sholat duha. 3 in 1. Boleh enggak? Jumhur ulama dan ini mazhab yang 4 mengatakan boleh. Ya. Dalilnya mana? Hadis. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat dengan jamak itu. Yang berbentuk jamak, binniyat begitu. Sesungguhnya amal itu dengan niat-niat. Berarti itu menunjukkan bahwa ya beberapa niat dalam satu amal boleh. Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan syarat. Boleh dengan syarat kalau selevel. Kalau apa? Selevel. Misalnya sama-sama wajib, sama-sama sunnah. Adapun kalau yang satu wajib, yang satu sunnah, maka tidak bisa digabungkan. Ya. Syarat yang lainnya apa? Yaitu ibadah-ibadah yang memang tidak untuk ibadah-ibadah yang memang tidak bisa digabungkan, maka tidak bisa juga. Seperti misalnya antum sholat 4 rakaat dengan dua niat. Sholat duhur dan sholat asar, boleh nggak? Boleh. Karena memang ini tidak bisa digabungkan. Masing-masing telah ditentukan waktunya. Ya. Maka siapa yang menggabungkan 4 rakaat zuhur sekaligus asar, maka pada waktu itu tidak sah. Dan tidak dibenarkan. Kata Imam As-Suyuti, kalau ada orang ketika mengeluarkan uang dengan niat 2. Niat yang pertama zakat, niat yang kedua sedekah. Boleh tidak? Kata beliau tidak bisa. Kenapa? Karena ini beda apa? Level. Zakat hukumnya wajib, sedekah hukumnya apa? Sunnah. Maka kata beliau, maka ini jatuhnya sedekah. Bukan zakat. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kemudian Al-Hafidh Ibn Rajab menambahkan lagi syarat yang lain, yaitu alla yakuna qadaan, bukan dalam rangka mengqadha. Maka qadha tidak bisa digabungkan dengan yang lain. Iya.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah ini, jadi boleh tidak menggabungkan beberapa niat dalam satu amal? Boleh, tapi syaratnya apa tadi? Kalau selevel. Sekarang kalau misalnya antum hari Jumat junub. Kemudian antum pas mandi dua niat. Niat mandi junub dan niat mandi Jumat. Terjadi ikhtilaf para ulama. Boleh atau tidak? Kebanyakan ulama mengatakan boleh. Kenapa? Kata mereka, karena tujuan mandi Jumat sudah terhasilkan juga dengan mandi junub. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak cukup. Harus mandi 2 kali. Dasarnya hadis Abu Qatadah. Abu Qatadah melihat anaknya habis mandi, lalu Abu Qatadah bertanya, "Kamu mandi apa?" "Aku mandi junub." "Mandi sekali lagi untuk Jumat." Namun dijawab oleh Syekh Masyhur Hasan Alus Salman bahwa hadis Qatadah ini tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena si anak tadi, anaknya Abu Qatadah, niatnya cuma satu, Mas. Sementara permasalahan kita adalah orang yang menggabungkan dua niat. Niat junub dan sekaligus niat apa? Mandi Jumat. Maka dari itu pendapat yang sahih, yang rajih, bahwa mandi junub dengan mandi Jumat bisa dikumpulkan, nggak masalah. Karena juga dikarenakan mandi Jumat sudah terhasilkan. Karena tujuan mandi Jumat itu adalah untuk membersihkan diri. Sebagaimana kalau kita melihat sabab disyariatkannya mandi Jumat. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku sekalian. Adapun yang kalau berhubung tasyrikun niat, persekutuan niat yang berhubungan dengan niat idhofah. Antum sholat karena Allah dan karena pengen dapat pujian. Dapat pahala nggak, Mbak? Berarti nggak ikhlas. Antum niatnya 2. Kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Kalau ada orang yang haji, niatnya 2. Niat yang pertama haji, niat yang kedua sekaligus bisnis. Dagang. Maka kata beliau dilihat mana yang lebih dominan. Kalau niat hajinya yang paling dominan dapat pahala. Kalau niat berdagangnya yang lebih dominan dapat dosa. Kalau niatnya sama-sama kuat, kata beliau tasaqata, saling berguguran. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Iya. Sama halnya dengan antum misalnya sedekah, niatnya 2 Pak. Pertama karena Allah, yang kedua biar diganti di dunia. Saya mau sedekahin Vios biar diganti Camry. Maka kita lihat Pak, apakah niat ini yang paling dominan atau tidak? Kalau ternyata itu niat yang paling dominan, bukan dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Karena dia menginginkan kehidupan dunia dari amalan soleh. Tapi kalau niat karena Allahnya yang paling dominan, dia dapat pahala. Tapi berkurang pahalanya gara-gara ada niat yang kedua. Tapi kalau sama besar niatnya, maka pada waktu itu nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. 0. Iya, Masya Allah ya khotbah Islam. Berarti ini menunjukkan masalah niat ini sangat berpengaruh banget loh Pak. Maka jangan pernah menganggap remeh masalah niat Pak. Bahkan ya Al-Imam dalam kitab Hadis Sari ketika menyebutkan tentang kenapa penduduk surga kekal di surga.
Dan penduduk yang neraka orang-orang kafir itu kekal di neraka. Padahal mereka hidup di dunia cuma sementara. Misalnya orang kafir hidupnya cuma 60 tahun. Tapi kenapa di nerakanya selama-lamanya? Kenapa enggak 60 tahun lagi? Orang yang beriman hidupnya di dunia hanya 60 tahun. Tapi kok di surganya selama-lamanya? Kenapa enggak 60 tahun juga? Kata penulis kitab Hadis Syari, ya, Al-Imam Al-Qastolani ya, mengatakan karena niatnya. Orang yang beriman dia berniat untuk beriman selama-lamanya. Dan ia tidak ingin kafir kepada Allah. Maka Allah balas sesuai dengan niatnya. Allah masukkan ia ke surga selama-lamanya. Rahimakumullah. Makanya para ulama mengambil dari hadis ini banyak kaidah. Karena ini hadis yang agung sekali, Masya Allah. Di antara kaidahnya apa? La sawaba wa la iqaba illa bin niyah. Tidak ada pahala dan tidak ada siksa dosa kecuali dengan niat. Tidak ada pahala dan tidak ada dosa atau siksa kecuali dengan apa? Dengan niat. Subhanallah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Contoh misalnya Pak, antum beramal saleh, antum dapat pahala kalau disertai dengan apa? Niat. Dan antum dapat dosa kalau niatnya bukan karena Allah. Jadi yang menentukan pahala dan dosa itu apa? Niat, Pak. Antum minum air biasa putih. Tapi niatnya mau mabok-mabokan. Dikiranya sama antum ini arak. Niatnya udah kuat mau mabok-mabokan. Pasti minum kok air putih. Berdosa apa enggak Pak? Berdosa. Padahal tuh yang diminum air putih loh Mas, halal. Bukan masalah itunya, tapi karena dia sudah berniat untuk apa? Berbuat dosa. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini akhi, ya. Dan masalah niat ini masuk dalam banyak perkara, masalah ibadah, masalah muamalah, dan yang lainnya. Dalam masalah sholat, ada beberapa permasalahan oleh para ulama yang berhubungan dengan masalah sholat, yang berhubungan dengan niat. Contoh misalnya, perpindahan niat. Berpindah dari niat ke niat. Boleh apa enggak? Iya, pada asalnya tidak boleh Pak. Kecuali kalau memang ada yang sifatnya maslahat. Iya. Ada satu bentuk yang disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa itu tidak apa-apa. Yaitu berpindah dari sholat muqayyad ke sholat mutlak. Maka ini boleh. Ya, berpindah dari sholat muqayyad itu sholat yang tertentu. Seperti sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ya, sholat duha. Kemudian berubah niat, saya niatnya jadi sholat mutlak aja. Maka kata beliau sah. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena sholat muqayyad otomatis ada dua niat. Niat sholat dan niat tertentu. Ketika hilang satu, yang satu belum hilang. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, akhi, ya. Kalau misalnya antum sedang sholat sendirian, subuh-subuh nih. Subuh-subuh pergi ke masjid. Antum yang adzan, antum yang qomat.
nggak ada orang. Pas antum lagi sholat, tiba-tiba ada beberapa orang datang sholat berjamaah. Boleh nggak kita batalkan sholat kita, Pak? Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, boleh tapi dipindahkan dulu niatnya ke sholat sunnah. Lalu dibatalkan. Karena tujuannya untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. Padahal membatalkan niat sholat wajib pada asalnya apa? Tidak boleh. Nah, ini saudaraku seiman. Ya. Demikian pula perbedaan niat antara imam dan makmum. Kalau imamnya niatnya sholat wajib, makmumnya niatnya sholat sunnah, boleh nggak? Imamnya niatnya sholat wajib, makmumnya niatnya sholat sunnah, boleh nggak? Nggak boleh. Dalilnya? Nggak punya dalil. Boleh, Pak. Dalilnya hadis Mu'ad bin Jabal. Bahwa beliau pernah sholat isya bersama Rasulullah. Enggak. Hadis riwayat Abu Daud. Bahwasanya Rasulullah selesai sholat, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dan belum sholat. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Man yatasaddaq lihada?" Siapa yang mau sedekah buat orang ini? Akhirnya beberapa sahabat pun ikut sholat. Dia jadi makmum, yang ini jadi imam. Imamnya niatnya sholat wajib, makmumnya niatnya sholat apa? Sunnah. Atau kebalikan, imamnya niatnya sholat sunnah, makmumnya niatnya sholat apa? Wajib. Boleh tidak? Boleh. Dalilnya hadis Mu'ad. Bahwa Mu'ad bin Jabal pernah sholat isya bersama Rasulullah SAW, sholat wajib. Pulang ke kaumnya, Mu'ad disuruh jadi imam. Maka Imam Mu'ad pun mengimami dengan niat sholat sunnah. Sementara kaumnya niatnya sholat apa? Wajib. Berarti perbedaan niat antara imam dan makmum berpengaruh nggak, Pak? Tidak berpengaruh. Kalau antum lagi sholat tahiyat masjid, tahu-tahu ada orang nepak. Kira-kira apa yang antum lakukan? Hah? Lanjutkan sholat. Terus gimana makmum? Sah, nggak masalah. Jadi nggak perlu antum ngomong, salah, saya gitu. Antum batal nanti. Ya. Nah ini akal Islam saudaraku seiman. Udah masuk isya belum? Belum kan? Hah? Ada adzan? Taib fadhal. Tanya jawab habis sholat isya ya. Taib, kita habis sholat isya kita lanjut dengan sedikit lalu tanya jawab. Nah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Oh ya, untuk mulai bulan depan ya, kajian kita dipindah hari. Itu setiap hari Kamis kedua tiap bulan setelah maghrib, insya Allah. Dan bukunya saya ganti juga dengan Arba'in Nawawiyah. Karena Riyadhus Shalihin kepanjangan mas, terlalu tebal. Sementara saya di sini cuma sebulan sekali. Iya. Tapi hadis pertamanya sama, innamal amalu binniyat. Jadi kita membahas hadis yang sama pada hadis nomor satunya. Kita lanjutkan pembahasan tentang hadis niat ini, Pak. Jadi niat akhul Islam, saudaraku sekalian, memberikan peran yang sangat penting sekali.
Maka sudah selayaknya kita untuk betul-betul memperhatikan niat. Makanya para ulama mengatakan niatur rajul khairun min amalih. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Niat seseorang lebih baik daripada apa? Amalnya. Kenapa? Karena seseorang dengan niat saja sudah dapat pahala, Pak. Tanpa harus beramal. Nabi SAW bersabda, Inna Allah katabal hasanati wa sayyiat summa bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan keburukan, kemudian Allah menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat untuk berbuat baik, lalu tidak jadi mengamalkannya, tetap Allah tuliskan untuk dia satu kebaikan. Bayangkan, cuma niat saja dan tidak jadi mengamalkan, tetap ditulis oleh Allah apa? Satu kebaikan. Itu menunjukkan bahwa niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Juga Rasulullah bersabda, Inna bil madinati la rijalan ma'asirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr habasahumul udhur. Ada di kota Madinah beberapa orang, tidaklah kalian melewati lembah, tidak juga melewati perbukitan, kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Namun mereka terhalang karena sakit. Artinya orang-orang yang tidak ikut berjihad karena sakit, tapi karena niatnya dia yang kuat ingin berjihad, tapi karena ia terhalang oleh udzur, maka ia mendapatkan pahala apa? Jihad. Niat. Juga Rasulullah SAW sabda, Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu min sholatihi makana muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka dituliskan untuknya dari sholatnya seperti ia tidak sakit dan tidak safar. Kenapa? Karena niatnya dia. Dimana dia ingin, kalau dia sehat, dia ingin sholat seperti apa? Secara sempurna. Tapi masalahnya dia kena sakit. Akhirnya nggak bisa sempurna, tetap ditulis sama Allah. Lihat saudaraku sekalian. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, liyuksir al-mar'u min niyati. Hendaklah seseorang itu memperbanyak niat, Pak. Banyak niat. Antum makan niat. Niatnya apa? Niatnya untuk supaya kuat ibadah. Niatnya untuk menjaga badan kita. Ya. Dengan dua niat ini antum dapat dua pahala. Hanya dengan niat kita sudah dapat pahala. Masya Allah. Ini keistimewaan yang luar biasa. Juga Rasulullah SAW sabda, kata Rasulullah, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama, abdun ruziqa ilman wa malan. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah rezeki 2. Ilmu dan harta. Dengan ilmunya, ia bertakwa kepada Allah. Ia sambung silaturahim. Dan ia keluarkan hak hartanya. Yang kedua, seorang hamba yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Wa huwa shadiqun niyah, tapi niatnya benar. Dia mengatakan, kalau aku punya harta seperti si fulan, aku akan bersedekah kayak si fulan. Apa kata Rasulullah? Wa huma fil ajri sawa. Maka keduanya dalam pahala sama. Padahal cuma niat. Lihat saudaraku sekalian betapa agungnya masalah apa? Niatnya akhwal Islam. Makanya ya, seseorang dapat pahala yang satu kecil, yang satu besar,
Itu diantara yang membuat perbedaan itulah niatnya, Pak. Dua-duanya sedekah. Nilainya sama lagi. Dua-duanya cuma 10.000. Ini 10.000. Tapi pahalanya bisa beda, Pak. Apa yang membedakan? Niat terkadang. Yang satu niatnya ikhlas 100%. Yang satu niatnya ikhlasnya cuma 80%. Kira-kira sama nggak pahalanya, Pak? Beda jauh. Iya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi masalah niat ini luar biasa. Baik, saya kira cukup sampai di sini kita buka tanya jawab. Untuk jamak sholat, apakah sah jika baru diniatkan setelah sholat yang pertama? Ikhwatul Islam, kalau kita sebelumnya tidak ada niat menjamak, setelah selesai sholat zuhur, kepikiran saya kan mau safar, kemudian baru niat untuk menjamak, boleh? Boleh. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa diharuskan dari awal niat jamak. Ya. Maka kalau keadaannya seperti tadi, antum sholat zuhur kemudian baru ingat saya mau safar. Ya, maka langsung antum jamak dengan asar boleh, tidak apa-apa. Bagaimana sikap kita ketika ada orang yang menuduh kita sesat karena hanya tidak ikut tahlilan dan tidak ikut merayakan Maulid Nabi? Sabar, Pak. Sikap antum sabar. Kalau ada yang mengatakan antum sesat gara-gara tidak mau apa? Tahlilan. Justru tanyakan sama dia, Mas, emang tahlilan Rasulullah dahulu melakukan enggak? Apa ada dalilnya Rasulullah tahlilan? Apa ada Rasulullah SAW setelah kematian seseorang, Khadijah misalnya, tahlilan? Apakah ada Rasulullah SAW ketika kematian anaknya Ruqayyah dan Ummu Kulthum tahlilan? Apa ada riwayatnya ketika para sahabat kehilangan, meninggal keluarganya mereka tahlilan? Gak ada. Mana riwayatnya? Kemudian Maulid Nabi. Apakah ada para sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah padahal mereka orang yang paling mencintai Rasulullah SAW? Tidak ada. Apa ada para tabi'in? Tidak ada. Tabi'ut tabi'in? Tidak ada. Imam madhab yang 4 pun tidak ada mereka melakukan. Yang pertama kali melakukannya justru siapa, Pak? Orang Syiah. Dari Banu Fatimiyah. Nah ini saudaraku sekalian. Cuma masalahnya Kak, Pak, di masyarakat ini seakan itu sebagai sebuah apa? Perkara agama yang tidak boleh ditolak. Bahkan dianggap sebagai pokok agama. Siapa yang nggak ngerayain sesat. Ini kan aneh, Pak. Iya. Maka kewajiban antum sabar. Sabar. Berpegang kepada sunnah itu berat memang. Terutama di akhir zaman. Orang soleh. Kalau harta dipegang oleh orang soleh, manfaat. Manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umat, untuk dakwah. Tapi kalau harta dipegang oleh orang jahat, mudarat. Maka dari itulah akhi, Allah tidak melarang kita untuk mencari dunia, sama sekali tidak. Bahkan Rasulullah menyuruh kita untuk mencari dunia.
mencari nafkah. Yang dilarang oleh Allah kalau itu melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Makanya Allah berfirman, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Kata Imam Mujahid, menipu itu kalau melalaikan kita dari akhirat. Adapun kalau tidak melalaikan maka itu tidak menipu. Iya. Bagaimana cara niat memisahkan diri dari imam yang bacaan sholatnya rusak? Kalau memang rusaknya itu mengubah makna. Dan itu adanya pada surat Al-Fatihah. Kan itu rukun sholat, Pak. Maka antum keluar dengan cara niatkan sholat sunnah. Berubah niat ke sholat sunnah kemudian batalkan. Ya, atas pendapat sebagian ulama. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan nggak masalah kita langsung batalkan. Ya, kalau memang tidak dikhawatirkan muncul mudarat. Adapun kalau dikhawatirkan mafsadah yang lebih besar, nggak masalah antum ikut sampai selesai, kemudian antum di rumah ulangi sendiri. Allahu a'lam. Masih ada yang bertanya? Silakan, Pak. Apa? Betul. Kenapa? Pertanyaannya? Iya, jadi ya kalau Allah belum izinkan, Allah jadikan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Allah jadikan lupa. Sampai ketika Allah izinkan mereka keluar, Allah pun mengilhamkan mereka mengucapkan apa? Insya Allah. Iya. Ada seorang yang mengerjakan amal penduduk neraka. Sehingga seakan-akan antara dia dan neraka tinggal sehasta. Namun takdir telah mendahuluinya. Sehingga dia mengerjakan amalan penduduk surga dan dia pun masuk surga. Demikian pula sebaliknya. Bagaimana cara memahami hadis ini? Ini ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah nomor 4. Pak. Insya Allah kalau lewat hadis ini kita akan syarah. Apa maksud hadis ini? Dan bagaimana menyikapi hadis ini? Bismillah. Masih ada yang bertanya? Silakan. Jadi masbuk. Dua-duanya masbuk. Ya, setelah selesai imam, yang satu mundur, yang satu makmum. Apa? Semuanya mundur, padahal semuanya masbuk. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Karena yang ada dalam riwayat itu para sahabat masbuk menyempurnakan sendiri. Ya. Tidak ada satupun riwayat para sahabat ketika masbuk menyuruh yang lain jadi imam. Tidak. Jadi masbuk itu menyempurnakan sendiri dan mereka sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau nanya, saya sudah terlanjur niat nazar puasa, apa bisa diganti atau
Apa memang tetap harus Kalau dilaksanakan? antum mau batalkan niatnya, antum bayar kafarat nazar. Berupa apa Ustadz? Hah? Berupa apa? Ya, jadi antum kan niat nazar. Saya bernazar. Antum sudah berniat nazar. Saya kalau sembuh mau puasa. Ya. Saya bernazar. Setelah itu kepikiran. Ya, aduh berat kayaknya nih. Gimana ini? Karena antum sudah bernazar di awalnya. Dan antum tidak bisa melaksanakan nazar. Maka antum bayar kafarat nazar. Apa kafarat nazar? Memberi makan fakir miskin 10 orang. Atau memberi pakaian fakir miskin 10 orang. Allahu a'lam. Silakan. Maaf, kalau yang dimaksud 10 itu kalau satu puasa, kalau puasanya sampai lebih dari 90 berarti dikali 10 gitu Ustaz? Enggak. Oh enggak? Enggak. Siap. Karena antum tidak bisa melaksanakan nazar itu. Siap. Makasih Ya, Ustaz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau umahat katanya ketika sudah sholat berjamaah lalu anaknya nangis khawatir mengganggu, boleh enggak dibatalkan? Jangan. Karena pernah itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah pernah sholat subuh dan berniat ingin memanjangkan. Lalu terdengarlah tangisan anak kecil di belakang. Maka Rasulullah meringankan sholatnya. Karena apa? Kasihan sama ibunya. Jadi dalam hal ini imamnya yang berusaha meringankan. Kalau misalnya terdengar tangisan, maka imamnya ringankan sholatnya. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Ini masalah khilafiyah. Ini Bapak ini bertanya tentang zikir. Ada yang dikerasin, ada yang enggak. Ini sebetulnya juga sudah menjadi perselisihan para ulama dari zaman dahulu. Di mana perbedaan antara mazhab Syafi'iyah dengan mazhab Hanabilah. Kalau mazhab Hambali pendapatnya bahwa zikir setelah sholat itu sunnahnya keras. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Kana raf'us saut bidzikri ba'da shalah ala ahdi Rasulullah SAW. Adalah mengangkat suara ketika zikir setelah sholat itu ada di zaman Rasulullah SAW. Sementara Imam Syafi'i, dan ini menjadi mazhab Syafi'i, mengatakan yang sunnah sir kecuali dalam rangka ta'lim. Itu pun tidak boleh terus menerus. Makanya yang ada di masyarakat Pak, tiap habis sholat dikerasin. Itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab apa? Hambali. Mazhab Syafi'i itu adalah disirkan. Boleh dikeraskan hanya untuk dalam rangka ta'lim. Itu pun tidak boleh terus menerus. Ya. Makanya kalau Bapak melihat ada orang yang diem, masing-masing, maksudnya tidak dikeraskan, itu ngikutin mazhab Imam Syafi'i. Dalilnya mana? Ayat. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal." Berzikirlah kepada Rabbmu dengan penuh tadarru dan rasa takut.
dan suara yang tidak dikeraskan. Kata Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa zikir itu pada asalnya apa? Disirkan. Dan Imam Syafi'i menjawab dalil madhab Hambali, madhab Syafi'i, menjawab dalil madhab Hambali bahwa hadis Ibnu Abbas itu dalam rangka ta'lim. Dalam rangka apa? Ta'lim. Dan tidak menunjukkan terus-menerus. Kenapa? Karena Ibnu Abbas mengatakan adalah mengangkat suara dengan zikir setelah sholat itu ada di zaman Rasulullah. Itu mengisyaratkan ada, tapi tidak terus-menerus. Itu dalam rangka mengajarkan saja. Dan ini pendapat yang saya condong kepadanya. Bahwa zikir itu pada asalnya apa? Tidak dikeraskan. Demikian, Pak. Nah. Silakan. Mencela orang tapi masih di hati belum terucap, dosa enggak? Enggak. Karena Rasulullah bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Sungguhnya Allah memaafkan untuk umatku yang dibicarakan di hatinya selama belum diucapkan dan dilakukan. Selama masih di hati, belum diucapkan, belum dosa. Tapi kalau udah diucapin, nah itu yang dosa. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita meniatkan istighfar kita untuk orang tua kita yang telah meninggal? Apakah kita dapat pahalanya? Dan itu bisa tidak sampai untuk orang tua kita. Bisa juga untuk 3 orang atau 4 orang, untuk kakak mungkin gitu. Bisa enggak? Seperti itu. Pertama, Pak, amalan anak otomatis sampai ke orang tua. Kenapa demikian? Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Anak adalah hasil usaha apa? Orang tua. Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sedangkan anak itu hasil usaha orang tua. Rasulullah bersabda, al-walad min kasbi abih. Anak itu hasil usaha orang tuanya. Maka dari itu Bapak istighfar. Lalu atau Bapak beramal soleh. Diniatkan untuk orang tua sampai. Kalau anak sama orang tua. Kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi. Adapun tentang masalah menghadiahkan. Nah ini masalah menghadiahkan apa? Amal soleh kepada orang lain. Apa sampai atau tidak? Pendapat yang paling adil, wallahu a'lam, bahwa dicukupkan kepada yang ditunjukkan kepada oleh dalil saja. Yang ditunjukkan oleh dalil yang pertama haji dan umroh. Kalau kita menghajikan mayat atau mengumrohkan mayat sampai. Yang kedua sedekah. Kalau kita sedekah untuk mayat sampai dengan ijma seluruh ulama. Yang menjadi perselisihan ulama adalah bolehkah menghadiahkan bacaan Quran untuk mayat? Imam Syafi'i ada 2 riwayat. Riwayat yang paling kuat tidak sampai. Dalilnya ayat tadi, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa al-zahir min madhab Syafi'i, yang paling kuat dari madhab Syafi'i bahwa menghadiahkan bacaan Quran tidak sampai ke mayat. Berdasarkan ayat ini. Tapi ada riwayat kedua dari Imam Syafi'i bahwa sampai. Dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad pendapatnya
bacaan Quran sampai kepada apa? Mayat. Dalilnya apa? Qiyas. Apa qiyas? Dikiaskan kepada sedekah. Kenapa? Karena sama-sama ibadah. Namun Ibnu Katsir membantah. Apa kata Ibnu Katsir? Kata Ibnu Katsir, kalaulah qiyas seperti ini benar, tentu Rasulullah yang pertama kali memahaminya. Demikian pula para sahabatnya. Demikian pula para tabi'in. Dan tidak pernah ada riwayat yang sahih. Rasulullah menghadiahkan bacaan Quran kepada mayat. Kepada Khadijah. Kepada anak-anak yang sudah meninggal, tidak ada. Maka tunda Imam Ibnu Katsir merojihkan pendapat mazhab Syafi'i. Dalam riwayat yang paling kuat tadi, bahwa menghadiahkan bacaan Quran tidak apa? Sampai. Demikian pula amal-amal yang lain, Pak. Yang tidak ditunjukkan oleh dalil tidak sampai. Kenapa? Karena untuk menghukumi sesuatu itu sampai atau tidak itu masalah gaib. Sedangkan masalah gaib harus ditetapkan oleh dalil. Demikian, Pak. Allahu a'lam. Silakan. Bismillah, izin membacakan pertanyaan dari Instagram, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita meniatkan suatu amalan ikhlas karena Allah, namun juga berharap atas ganjaran kebaikan sebagaimana yang dijanjikan, misal sholat duha? Maksudnya ganjaran di dunia apa di akhirat, Mas? Allahu a'lam, Ustaz, di sini. Enggak tahu. Baik. Mengharapkan ganjaran pahala di akhirat itu termasuk ikhlas. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Apa makna ihtisab? Kata para ulama, talabul ajr, berharap pahala. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Berarti mengharapkan pahala akhirat termasuk ikhlas. Adapun mengharapkan pahala dunia, ini yang jadi masalah. Kalau antum sholat duha niatnya dua. Niat karena Allah dan juga dikarenakan pengen dapat supaya dikasih rezeki di dunia. Maka seperti yang sudah disebutkan Imam As-Suyuti tadi dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Mana yang paling dominan dari niat itu? Kalau niat karena dunianya itu yang dominan, dapat dosa, nggak dapat pahala. Mana dalilnya dapat dosa? Itu surat Hud ayat 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia perbuatannya. Tapi kalau niat karena Allahnya itu yang dominan, tetap dapat pahala. Namun berkurang karena ada niat kedua. Nah kalau niatnya sama-sama kuat gimana Mas? 50-50. Tasakoto, saling berguguran. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, nol. Iya, paham? Masih ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum. Kurang kenceng Mas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, jika saat kita di tempat kerja, bagaimana hukumnya ngecharger HP ataupun mandi ataupun
mompa angin ban ataupun lagi lihat di tempat kerja ada buah gitu panen Ustadz. Diizinkan nggak sama perusahaan? Kalau buah? Apa? Kalau buah atau mandi? Semua itu. Semuanya. Oh. Diizinkan enggaknya kalau dari yang punyanya, karena yang punyanya kan orang luar gitu, maksudnya orang luar negeri Ustadz. Kalau Iya, dari atasan mah anggapnya biasa-biasa aja, yang di kantor juga nganggapnya biasa, mereka juga kayak gitu juga gitu. iya, Apakah itu cukup? maksudnya sesuatu yang sifatnya secara uruf, secara kebiasaan di masyarakat, dan pastinya pemilik perusahaan pun akan tahu dong hal-hal seperti itu karena itu sudah kebiasaan, ya. Maka pada waktu itu kalau memang itu sudah terbiasa dan pemilik pun tahu bakalan ya mengizinkan juga gitu, nggak masalah. Ya. Jadi misalnya di kantor antum ngecas HP, ya, atau sekalian mandi di kamar mandi seperti ini. Kalau memang ternyata antum juga sudah nanya ke atasan kalau seperti ini boleh nggak masalah, silahkan pakai aja karena itu fasilitas juga buat kamu, nggak apa-apa, silahkan. Meskipun pemiliknya nggak secara langsung Ustadz. Iya, pemiliknya pasti juga akan tahu, maksudnya akan lumrah biasanya seperti itu. Karena para pekerjanya pasti bawa HP. Gak mungkin gak bawa power bank dari rumah. Sesuatu yang memang sudah menjadi terbiasa dan sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh mereka, kemungkinan besar juga akan diizinkan, gak masalah. Ya. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.